Oke, kita lanjutkan kuliah bagian ketiga, yaitu tentang perlakuan biologi. Tadi kita sudah bicarakan tentang perlakuan fisik dan kimia, dan bagian ketiga ini tentang perlakuan biologi. Sebenarnya kalau perlakuan biologi itu pada intinya itu adalah berfokus pada penggunaan enzim, ya. Enzim baik yang dihasilkan oleh mikroba dan terutama jamur, ya, itu yang akan difokuskan. Jadi ingat, pada prinsipnya saat Anda bicara tentang mikroba rumen, pekerjaan mikroba rumen itu apa? Pekerjaan dia mendegradasi bahan pakan, terutama sel bahan pakan yang mengandung fiber atau serat. Nah, untuk bisa mendegradasi itu, mikroba itu bukan dia gigitin itu, tidak, tapi dia mikroba itu menghasilkan enzim selulase, hemiselulase. Enzim inilah yang kemudian bekerja untuk memecah dinding sel, untuk memecah ikatan ester bond, ya, ikatan ester antara lignin dan selulosa maupun lignin dan hemiselulosa. Sehingga inilah yang kemudian ditiru dengan perlakuan-perlakuan biologi. Bisa nggak kita menemukan sumber-sumber enzim lain yang bisa digunakan untuk mendegradasi dinding sel? Ya, seperti misalnya beberapa jamur itu menghasilkan enzim yang menghasilkan bisa memetabolisme lignoselulosa. Ya, ingat, jamur itu bisa tumbuh di kayu, nempel di kayu menggunakan nutrien yang ada di kayu itu. Kayu itu banyak sekali ligninnya. Berarti jamur itu bisa menghasilkan enzim lignase. Ya, dan itu bisa memecah. Itu tidak bisa dihasilkan oleh mikroba rumen. Ya. Itu. Nah, sehingga bisa saja kalau Anda seperti di poin 1 itu Anda bisa menemukan fungi atau jamur yang menghasilkan enzim yang menghasilkan lignoselulase, ya, memecah ikatan lignin dan selulosa, bahkan mungkin bisa menghasilkan lignase. Berarti dia secara bisa melakukan selective delignification. Dia melakukan pengurangan lignin secara selektif. Nah, masalahnya penerapannya itu kalau di negara-negara berkembang, ya, itu masih sulit, apalagi untuk produksi yang massal, ya. Kemudian masalah lain menggunakan fungi ataupun enzim yang mereka hasilkan adalah beberapa jamur itu bersifat toksik. Anda tahu, jamur itu tidak semua jamur edible, tidak semua jamur itu, beberapa jamur bahkan ada hirup sporanya pun bisa menyebabkan sakit, ya. Dan Anda tahu juga namanya mikotoksin, ya. Mikotoksin, Anda yang mengambil mata kuliah kontrol kualitas, besok kita akan bicara mikotoksin. Ya, di situ adalah toksin yang dihasilkan oleh oleh jamur. Sehingga kadang-kadang kalau Anda salah prosesnya saat Anda menginkubasi untuk memunculkan jamur, justru yang tumbuh jamur-jamur yang berbahaya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian, kenapa bisa muncul jamur-jamur yang tidak kita inginkan? Karena sulit untuk mengontrol kondisi optimal untuk pertumbuhan jamur tertentu. Misalnya kita mau menumbuhkan white rot fungi, ya, dia butuh pH tertentu, temperatur tertentu, mungkin tekanan oksigen seberapa, karbon dioksida berapa saat kita menumbuhkan jamur itu. Meleset sedikit, jamur lain yang muncul, dan tidak menutup kemungkinan ada jenis jamur lain yang punya preference sama dengan jamur yang ingin kita tumbuhkan. Padahal jamur yang lain itu justru jamur yang berbahaya. Ini yang menyebabkan sulit dilakukan di lapangan. Saat Anda nanti membaca-baca paper, Anda akan melihat banyak penelitian biological treatment, ya, dengan menggunakan jamur. Itu biasa sukses di in vitronya, kurang atau sangat bervariasi hasilnya di in vivo. Begitu di lapangan bervariasi. Kenapa? Ya karena sulit sekali mengontrol kondisi yang optimal untuk pertumbuhan jamur. Oke. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi fermentasi, kemudian cara-cara produksi enzim, mungkin suatu saat harga atau biaya produksi akan menurun, ya, sehingga mungkin suatu saat akan bisa tercapai juga cita-cita yang tadi di bidang pakan untuk menggunakan jamur mengekstrak dari enzim. Oke, kita bicarakan white rot fungi treatment. Ini yang paling sering dilakukan. White rot fungi diberikan namakan white rot karena akarnya warnanya putih, ya. Dia termasuk dalam Basidiomycetes yang dia termasuk wood decaying. Wood decaying berarti pembusuk kayu.
karena dia bisa menghasilkan lignoselulase. Dia salah satu mikroorganisme lignoselulitik. Ini lignoselulitik atau lignoselulase tidak dihasilkan oleh mikroba rumen. Ini keunggulannya, ya. Dia bisa membusukkan, mendekompos dan memetabolisme semua dinding sel, termasuk lignin, tidak selulosa dan hemiselulosa, dengan menggunakan enzim mereka. Kalau mikroba rumen hanya bisa memetabolisme selulosa dan hemiselulosa, tidak bisa lignin. Nah, ini mereka efektif lignin degrader, ya, sehingga ada potensi mereka untuk masuk di melignasi, menghilangkan lignin dari pakan-pakan ruminan. Oke. Kemudian ini di bawahnya adalah teorinya bagaimana enzim itu kandungannya apa saja, ya. Mulai dari lignin peroksidase, manganis dependent peroksidase, lakase, dan seterusnya. Oke. Beberapa jenis white rot fungi bisa mendekomposisi, ya, monomers free phenolic, ya, dan memecahkan ikatan sehingga ikatan silang dari lignin itu dengan polisakarida atau dengan karbohidrat itu bisa dipecah, sehingga akan meningkatkan kecernaan bahan keringnya, ya. Ini prinsipnya mirip-mirip seperti prinsip pemecahan ikatan ester bond, ya, pengikatan ester pada chemical treatment. Oke. Nah, ini salah satunya, ya, berhasil menggunakan selama 30 hari menggunakan 3 macam white rot fungi meningkatkan kecernaan baik pada daun maupun pada batang dari padi. Ya, penelitian-penelitian tentang jamur ini memang tidak banyak, sulit karena memang in vitro bagus, in vivo-nya nggak begitu, itu makanya tidak banyak orang melakukan ini. Kemudian seringkali, nah, ingat jamur itu untuk bisa tumbuh dia membutuhkan bahan organik. Jamur itu apa tahu istilahnya? Saprofit. Dia mengambil nutrisi dari inangnya untuk tumbuh dia, untuk pertumbuhan dia, dan saat dia tumbuh dia menghasilkan enzim yang akan mendegradasi lignoselulosa tadi. Oke. Nah, sehingga at the expense itu maksudnya adalah dia butuh biaya. Saat dia tumbuh di jerami, dia akan menggunakan karbohidrat yang ada di jeraminya itu untuk pertumbuhannya dia. Sehingga kecernaannya naik, dinding selnya bisa diakses, bisa dipecah, tapi isi selnya sudah berkurang karena digunakan oleh jamur. Nah, ini bakbuknya, kalau orang Jawa bilang bakbuknya, untung ruginya di sini. Untung kecernaan naik, begitu dibuka dinding selnya, dalamnya sudah berkurang, sudah dipakai oleh jamur. Sehingga memang saat menggunakan jamur sebagai perlakuan, Anda harus betul-betul hati-hati dengan waktu. Makin lama Anda simpan, makin lama Anda inkubasikan, makin tinggi kecernaannya, tapi isi selnya sudah makin sedikit. Karbohidrat yang mudah terlarut terutama, atau mungkin juga karbohidrat yang terikat pada dinding sel sudah digunakan oleh jamur. Ya, ini kerugiannya. Oke. Kemudian itu sangat umum, ya. Yang poin kedua itu yang tadi saya ceritakan umum terjadi, tapi akibat pertumbuhan miselia biasanya jarang-jarang, ya. Dari biasanya karena penggunaan pertumbuhan jamur itu sendiri, ya. Nah, ini yang menarik adalah beberapa jenis white rot itu ada yang khusus menyerang lignin. Dia tidak mau menggunakan, tidak mendegradasi selulosa dan hemiselulosa. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau ini kita bisa pisahkan, bisa kita isolasi, ya. Ini bisa digunakan sebagai tambahan. Artinya dia tidak akan mecah selulosa dan hemiselulosa, dia tidak akan menggunakan karbohidrat struktural yang terikat pada selulosa dan hemiselulosa. Kalau dia menyerang selulosa dan hemiselulosa juga, dia ada kemungkinan terjadi yang di poin 1 itu. Karbohidrat digunakan oleh jamur. Nah, kalau dia hanya menyerang lignin, ini kemungkinan ini akan sedikit. Nah, sehingga ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana cara mengisolasi jamur-jamur ini yang hanya khusus menyerang lignin.
dan dari situ dikembangkan. Nah, agak panjang nih kalimatnya, saya belum bisa membuat dia dalam bentuk poin-poin yang lebih menarik ya, tapi tidak apa-apa, tahun depan kita perbaiki. Tapi sementara ini dulu. Ini adalah beberapa hasil research dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembangkan, ya, tantangan-tantangan dalam penggunaan jamur. Yang pertama, jamur bisa diseleksi. Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau kita bisa menseleksi khusus yang dia menyerang lignin tapi tidak menyerang struktural karbohidrat, nah ini nanti bisa dari sini kita kembangkan breed yang lebih baik, kemudian strain-strain yang lebih baik, ya kan, sehingga nanti dia tidak mengalami penurunan kualitas bahan organik dari jerami atau bahan yang kita tumbuhkan jamur. Syukur-syukur kita bisa menggunakan raw mushroom. Mushroom itu jamur yang bisa dimakan, ya. Misalnya seperti kalau di Indonesia itu ada jamur kuping, ada jamur tiram, ya, ada jamur merang. Itu bisa saja nanti backlog itu tempat dia ditumbuhkan, itu bisa untuk pakan. Ini ada salah satu mahasiswa S3 bimbingan Bu Wendang dan saya yang sedang meneliti tentang itu, backlog yang digunakan untuk pakan. Kita akan melihat seperti apa hasilnya, ya. Oke. Kalau ini bisa dilakukan, menguntungkan. Petani bisa mendapatkan mushroomnya, bisa dijual untuk konsumsi manusia. Backlognya atau tempat tumbuhnya itu atau jeraminya bisa untuk pakan. Oke. Kemudian jika sudah ketemu yang jamur-jamur yang kita inginkan, yang bisa misalnya tadi yang hanya menyerang lignin, memecah lignin saja, tidak struktural karbohidrat yang lain, breeding program bisa kita mulai dari sini, ya, untuk tahu karakteristiknya. Oke. Kemudian ini juga tadi sama dengan poin yang pertama, kalau ini bisa terjadi, kita bisa menumbuhkan yang edible, kita bisa dapat untuk pakan dan untuk pangan. Oke. Kemudian perlu juga dilihat ada nggak kemungkinan kombinasi dengan perlakuan lain, misalnya secara fisik atau kemis dikombinasi dengan jamur. Ini belum banyak yang melakukan, ya. Nah, ini adalah nanti dibaca sendiri ya. Ini mohon maaf, ini masih copy paste dari tabel, dari kecil-kecil seperti ini. Ya, ini beberapa jamur dan enzim-enzim yang sudah diteliti. Anda bisa melihat penelitiannya sudah cukup banyak, ya. Kemudian materinya apa yang digunakan, kemudian enzim yang dideteksi itu apa saja, jenis jamurnya seperti apa. Tidak usah khawatir, tidak usah dihafalkan, tidak akan saya tanyakan sebutkan nama jamur dan enzim yang dihasilkan, tidak, ya. Ini bisa dibaca, nah, sekedar pengetahuan saja. Kemudian maju selangkah lagi, tadi penggunaan jamur. Maju selangkah lagi adalah sekarang banyak menggunakan exogenous enzyme. Ini termasuk salah satu pembimbing S3 saya, yaitu Dr. Jong Soo-eun. Dia adalah pakar di bidang enzim, dia pakar di bidang exogenous enzyme penggunaannya. Dan dibimbing, saya pernah mengikuti kuliah ini, mendalami ini sebentar, dan saya memutuskan saya tidak mau lagi ikut-ikutan di dalam membuat exogenous enzyme. Kenapa? Ya, itu bisa menyerap dana cukup banyak, penelitian di lab, begitu di aplikasi di lapangan, hasilnya seringkali non signifikan, tidak seefektif yang di dalam lab, ya, karena tadi sulit sekali dikontrol, ya. Nah, dan produksi exogenous fiber degrading enzyme, jadi exogenous enzyme itu artinya enzim yang kita tambahkan dari luar tubuh ternak, ya. Dan inilah fiber degrading yang bisa mencerna fiber. Jadi rata-rata enzim ini isinya adalah selulase dan silanase, tapi diproduksi bukan untuk pakan sebenarnya, dia untuk pangan atau untuk industri yang lain. Nah, kita mencoba, beberapa peneliti mencoba itu dimasukkan ke pakan, ya. Kalau yang untuk pakan biasanya dari jamur, ya, atau bakteri. Kemudian sudah ada yang melakukan penelitian, ada 22 macam enzim, komersial enzim produk. Ini campuran, ya, antara yang memang didedikasikan untuk pakan ataupun yang non pakan, ya, diteliti secara in vitro. Kemudian hasil-hasilnya yang bisa saya tunjukkan di sini, contohnya adalah
Enzim-enzim ini baik sendiri-sendiri, single maupun dengan kombinasi dengan beberapa treatment yang lain bisa meningkatkan kecernaan. Nanti ada tabelnya, silahkan dibaca sendiri ya. Bisa meningkatkan kecernaan dari atau degradasi dari jerami padi, jerami wheat, gandum ya, oleh mikroorganisme. Ini sudah terbukti. Kemudian fibrolitik enzim ini juga di dalam pakan ruminansia juga menunjukkan peningkatan ADG, peningkatan bulu maupun produksi wol dari domba dan juga produksi susu. Ini sudah terbukti. Beberapa penelitian in vivo menunjukkan seperti ini, tapi juga sebaliknya juga ada juga penelitian-penelitian in vivo yang menghasilkan hasil yang kurang menyenangkan atau tidak signifikan atau sama atau bahkan mungkin lebih buruk. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis jamur ya, kemudian perlakuannya, degradability kecernaan seperti apa, peningkatannya berapa. Ini Anda bisa lihat peningkatan 14%, 1,4% ya, karena ini satuannya gram per kilogram dan seterusnya. Ya, bahkan juga ada yang menurun, minus. Jadi hasilnya in vivo itu memang sangat-sangat bervariasi. Di sini masih banyak belum menemukan kuncinya. Key-nya itu di mana? Yang bisa membuat dia selalu hasilnya positif. Kadang negatif, kadang tidak signifikan, kadang positif ya. Nah, kemudian ada juga yang menemukan bahwa fibrolitic enzyme sendiri kalau dilakukan secara single tidak bisa meningkatkan kecernaan. Ya, tidak bisa meningkatkan kecernaan jerami padi. Karena kemampuan dari enzim ini untuk memecah ikatan ester antara lignin dan karbohidrat tadi ya, selulosa terbatas, sehingga perlu dibantu dengan pre-treatment, misalnya dengan menggunakan chemical treatment yang bisa memecahkan ikatan antara lignin dan karbohidrat dulu, baru enzim bisa mencerna yang lainnya. Nah, misalnya contohnya ada yang melakukan silanase digabung atau selulase digabung dengan amonia, selulase digabung dengan steaming, kemudian enzim macam-macam dicampur itu dari silanase, beta glukanase, karboksimetil selulase, samilase, itu dikombinasi dengan sodium hidroksida. Ini sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian seperti ini dan ternyata lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan single enzyme itu sendiri. Ya, ini mirip-mirip dengan penggabungan antara perlakuan fisik dengan perlakuan kimia. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ada synergetic effect yang diharapkan itu yang bisa meningkatkan kecernaannya. Nah, ini ada beberapa data tentang macam-macam enzim dan jamurnya, ya. Kemudian jenis jamurnya seperti apa, kemudian perubahannya, kecernaan degradasinya apa yang dilakukan in vitro ataupun gas production dan seterusnya. Ini ada semua dan Anda sekali lagi perhatikan perubahan bisa positif bisa negatif. Ya, sangat tergantung. Ini juga sama, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, secara ekonomi ini masih kurang menguntungkan jika dilakukan oleh peternak atau skala ternak seperti di Indonesia. Kenapa? Enzim harganya mahal. Ya, sangat mahal. Bukan cuma mahal, tapi sangat mahal. Tahun 2012 ya, satu vial enzim yang mungkin isinya hanya 5 ml, 5 sampai 10 ml itu it cost about 7 juta rupiah. Itu saya tahu karena kebetulan profesor saya minta saya untuk memesankan satu file. Jadi ukuran filenya kira-kira hanya ini. Nah, sekian ini. 7 juta rupiah. Itu waktu itu isinya silanase dan dia minta yang silanase, tapi ternyata enzimnya tidak murni silanase. Ada 80% silanase, kemudian yang lain-lain 20%-nya. Itu baru enzim yang masih ada kontaminasi dengan enzim yang lain. Kalau enzim murni silanase harganya bisa 3-4 kali lipat dari itu. Nah, sehingga sangat tidak ekonomis digunakan di lapangan. Oke, maka masih levelnya penelitian rata-rata lab
in vivo-nya juga masih di lingkungan universitas atau tempat-tempat penelitian, ya. Nah, tapi ke depan mungkin bisa bisa ada harapan yang kita ekstrak dari fungi, ya, lignin terutama yang bisa mendegradasi lignin. Ini sebenarnya kalau di Indonesia sudah banyak yang dilakukan, ya, tapi tidak dalam bentuk enzim, ya. Anda tahu macam-macam produk seperti kalau yang terkenal di Fakultas Peternakan UGM itu SWP, saus burger pakan, produksinya Prof. Ali Agus. Itu juga mengandung lignin degrading enzymes. Kemudian juga ada selulase, hemiselulase, kan macam-macam ya produknya, macam-macam, tidak hanya SPP. Oke. Kemudian karena penggunaan enzim itu masih sulit, mungkin pakai jamur seperti balik lagi ke sebelumnya, mungkin lebih baik, ya, lebih mudah dan lebih murah. Oke. Nah, ini adalah konklusi dari 3 bagian kuliah kita, mulai dari perlakuan fisik, perlakuan kimia maupun perlakuan biologis, ya. Meskipun beberapa perlakuan bisa meningkatkan kecernaan dan intake daripada jerami, tetapi perlakuannya secara praktikal, secara praktis di lapangan masih terbatas, beberapa masih terbatas. Biasanya terkait dengan keamanan, biaya, dan juga efek negatif pada lingkungan. Oke. Kemudian penggunaan lignolitik fungi, ya, termasuk enzimnya, itu potensial alternatif yang potensial yang bisa dilakukan lebih praktikal dan lebih friendly pada alam, pada lingkungan ke depan, ya, di masa depan. Kemudian penggunaan exogenous enzyme masih terlalu mahal, ya. Tapi kita nggak tahu kemajuan teknologi seperti apa, bisa jadi akan lebih murah suatu saat. Kemudian perlakuan kombinasi, baik perlakuan kombinasi fisik dan kimia maupun perlakuan kombinasi antara lignolitik fungi dengan chemicals, bisa jadi itu suatu alternatif yang perlu dipikirkan dan dilakukan penelitian-penelitian ke depan, ya, karena ini peluangnya masih sangat luas, ya. Bahkan kalau penelitian berjalan bagus bisa menghasilkan suatu produk, ya. Tentu saja tidak dalam 1-2 tahun, penelitian jangka panjang, ya, mungkin butuh 10-20 tahun baru bisa dilakukan produk massal dari satu penelitian. Oke, dan ini adalah beberapa referensi yang bisa Anda gunakan, ya, cukup banyak. Anda silakan track down lagi materi-materi seperti apa sehingga Anda bisa pelajari lebih lanjut langsung dari pustaka-pustaka ini. Oke, saya kira kuliah dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.